Artinya ini kan adalah pihak yang mempunyai keahlian Dan juga punya akses ini, kelengkapan Mas. ya, Punya keahlian, akses untuk menarik data untuk kepentingan biasanya penyelidikan ya. Siapa yang punya akses seperti Di sana ada polisi Oke. ya, ada juga instansi lain ya yang tugas penyelidikan. Karena itu kita melihat itu dari mana peta itu. Apakah peta itu memang pernah ada atau sekarang setelah Sambo mulai melemah pengaruhnya lalu peta itu dimunculkan. Kan ini intinya. Jadi dua hal mesti dipisahkan di situ. Ada kriminalnya Sambo dan ada posisi Sambo di dalam konstelasi yang digambarkan dalam grafik itu tuh. Itu yang mesti di-clearkan tuh. Kalau dia dilengketkan sekarang seolah itu bikin beban dua pada Pak Sigit. Harus menyelesaikan kriminalnya, juga harus menjelaskan apa betul peta ini datang dari kepolisian sendiri atau datang dari perkelahian di antara faksi di dalam kepolisian. Mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat, sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama ya. Ini garis bawah ini ya, mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah ya. Ini kan kerja geng ini ya, bisa geng mafia ini gitu loh, saling menutup ya bersama-sama. Ini mengerikan. Rocky Gerung curiga soal judi online dan konsorsium 303, upaya kecoh warga alihkan kasus Irjen Verdi Sambo bunuh Brigadir J, awas kriminalnya hilang. Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan terkait judi online konsorsium 303 yang dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo. Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, ia meminta masyarakat terus mengawal masalah utama dalam kasus Irjen Verdi Sambo, yaitu pembunuhan Brigadir J. Rocky Gerung kemudian memperkirakan jika publik jauh lebih mengutamakan isu kasus judi online konsorsium 303, maka nantinya kasus pembunuhan Brigadir J akan terkubur. Bekas dosen Universitas Indonesia itu juga menyinggung soal kinerja Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rocky Gerung menegaskan masalah utama adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya. Jika pada akhirnya kasus pembunuhan Brigadir J sudah menemui titik terang, maka masyarakat bisa saja membongkar isu kasus perjudian online konsorsium 303 yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Susno 2J diteror gerombolan oknum polisi, datangi putrinya, diduga efek kasus Irjen Verdi Sambo. Ex Kabareskrim Komjen Susno 2J mendapat teror dari gerombolan oknum polisi yang mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Ia menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno 2J pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu dikarenakan dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan, Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisis kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau Inavis. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu itu. Ia lalu menelpon Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu.
Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Ia peduli kasus menghadapi banyak teror. Ia bercerita sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu hanya mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri. Susno Duaji juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terjadi promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seseorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain, bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dapat dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara. Mengenal jabatan Kasatgasus yang diemban Irjen Verdi Sambo, spesial 3 Kapolri di belakangnya. Pengamat kepolisian Edi Hasibuan menilai jabatan Kepala Satgas Khusus populer digunakan pada era Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jabatan itu lalu tetap dipakai oleh Kapolri selanjutnya sampai saat ini. Direktur Eksekutif lengkapi itu menerang Kasatgasus hanya bisa difungsikan oleh Kapolri sewaktu-waktu diperlukan. Dia mencontohkan Satgas ini diperlukan saat ada gangguan perekonomian nasional. Meski demikian, menurut Edi, jabatan Kasatgas adalah posisi tambahan pejabat Kadif Propam Polri. Saat jabatan Kadif Propam Polri dicabut, maka dengan sendirinya posisi Kasatgasus otomatis akan hilang, dan hal itu berlaku terhadap Irjen Verdi Sambo. Karena itu, Edi menilai Irjen Verdi Sambo tidak akan bisa menggunakan Satgas untuk mengganggu penyidikan penembakan terhadap Brigadir J. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Verdi Sambo, dia tidak bisa menekan apalagi intervensi dalam kasus ini. Jelas dia.